Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Child Emperor yang begitu emosi dan sangat berambisi untuk mengungkap rahasia di balik serangan brutal yang para robot lancarkan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 149 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 149 ini, Mr. Moko yang dulunya mengkhianati asosiasi pahlawan, sekarang malah berkeinginan untuk kembali dengan melakukan misi rahasia dari dalam markas Neo Heroes. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan suatu kota yang telah mengalami kehancuran dalam skala besar. Banyak dari pihak para pahlawan yang menerima luka parah. Pahlawan Darkness Blade yang duduk di sebelah reruntuhan merasa jika mungkin sebaiknya mereka menyerahkan saja sisanya kepada Neo Heroes saja, seperti apa yang sebelumnya para masyarakat minta, karena mereka para pahlawan pro tidak berguna sama sekali. Pahlawan Narsistoy yang berdiri di sebelahnya juga sependapat. Bahkan menurutnya para pahlawan pro lainnya juga setuju dan mereka ini memang sudah selesai. Di markas Neo Hero sendiri, Mr. McCoy menemui Mr. Fuzzy. Menurutnya sampai sejauh ini prediksi yang Master tersebut tunjukkan tentang lokasi dan waktu kemunculan bencana sangat akurat. Dan berkat itu para Neo Heroes berhasil mendahului asosiasi pahlawan lalu dengan cepat menangani situasi. Tapi yang membuat staf itu jadi heran adalah apakah Master Fuzzy tidak bisa memprediksikan kepanikan massal kali ini? Mr. Fuzzy mengaku tidak bisa. Dia pun bertanya balik, apakah ada yang mengganjal di pikiran bawahnya itu? Meskipun sebelumnya mereka juga yakin kalau Blue akan melakukan sesuatu tentang ini semua. Dia jadi teringat jika bawahnya tersebut masih belum menjalani cyborgifikasi. Meskipun Mr. Fuzzy sebelumnya juga sudah menyarankannya untuk melakukan hal itu demi keamanan Mr. McCoy sendiri. Mr. Fuzzy bertanya, apakah bawahnya itu bisa membayangkan kemana arah dunia ini berjalan? Karena pada akhirnya mereka semua tetap tidak akan bisa lagi tinggal di planet ini. Kalau bawahnya itu takut dengan proses menjadi cyborg, maka itu adalah kesalahan. Karena akan lebih menakutkan lagi dengan tetap berada di titik seperti sekarang ini. Mendengar hal itu membuat Mr. McCoy jadi ketakutan. Sambil berjalan menuju pintu keluar, dia pun berkata kalau akan memikirkan soal itu nanti. Beberapa saat kemudian, ketika berjalan di dalam lorong, Mr. McCoy berkata dalam hati. Dia mengakui dan terpesona oleh kondisi ideal yang organisasi baru ini buat. Tapi keras kepala yang dilakukan secara sistematis ini begitu mengerikan. Ditambah lagi dengan perilaku beberapa pahlawan Neo yang aneh. Invelsinev, pendiri gereja reinkarnasi dunia lain, diundang oleh Tuan Fuzzy sebagai pemimpin Neo. Dia menggunakan ratusan ribu pengikutnya sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Tapi sekarang dia malah mendorong pengikutnya untuk menjadi cyborg seperti dirinya. Demikian pula dengan Zaidat, seorang industrial yang diangkat jadi leader Neo Hero pula. Seorang pria yang memiliki aset yang sangat besar. Tapi ketika dia menjadi cyborg, Zaidat malah menjual semua perusahaannya dan mendepositkan semua uangnya ke rekening Neo. Di sisi lain, pihak Neo Heroes juga membeli sejumlah besar bahan bakar dan amunisi yang mungkin itu perlu untuk meningkatkan jumlah baju tempur dan kualitas peralatan lainnya. Namun bagi Mr. McCoy, pada akhirnya ada yang tidak beres. Lalu kemudian ada seseorang yang menelponnya. Ketika mengangkat telepon itu, orang yang menelponnya bernama Sax. Dia adalah salah satu staf dari asosiasi pahlawan. Dia meminta bantuan kepada mantan rekannya tersebut. Mr. McCoy memberitahu jika anggota Neo sudah mulai bergerak dan mereka juga telah unggul dalam melawan para robot. Namun staf asosiasi itu memberitahu jika di tempat mereka sendiri tidak ada satupun pahlawan yang mau datang. Mr. McCoy menjelaskan jika Neo telah memutuskan untuk tidak berkolaborasi dengan asosiasi pahlawan. Tapi sialnya ketika telepon yang sedang berlangsung, sesuatu terjadi dengan staf itu dan akhirnya telepon pun terputus. Lalu secara bersamaan ada dua staf keamanan milik Neo Heroes yang memergoki pembicaraan tersebut. Mereka adalah Erimin dan Destro. Mr. McCoy menjelaskan jika barusan pihak asosiasi seperti ingin mengajak kerjasama dengan mereka, tapi dia sudah menolaknya.
Melihat sikap aneh yang staf itu tunjukkan, Erimin bertanya, apakah McCoy adalah mata-mata dari asosiasi pahlawan? Sontak saja, Mr. McCoy pun langsung berkeringat ketakutan dan mencoba untuk menjelaskan kepada mereka berdua. Untungnya Erimin dan Destro tidak curiga, dan tidak lama kemudian mereka berdua pun pergi. Mr. McCoy sendiri yang sempat dibuat tersudut itu merasa jika keuntungan dan kemuliaan yang diperoleh dari keberhasilan bernavigasi di dalam industri kepahlawanan telah menyeruput nikmatnya kemenangan dari kejauhan dengan aman. Yang dia mau sebenarnya hanyalah menikmati seteguk manis kemenangan itu. Namun sekarang perutnya terasa mual. Menurut Mr. McCoy, Master Fuzzy adalah diktator dengan ideologi yang sangat diskriminatif. Sulit dipercaya jika dia adalah cucu dari nenek si Babawa. Keputusannya untuk tidak menolong asosiasi pahlawan itu telah menunjukkan kalau mereka telah memutus apapun dan siapapun yang tidak menguntungkan, termasuk dirinya sekarang. McCoy mengaku sudah lelah berpura-pura tidak tahu. Dia berencana untuk melanggar aturan dari Neo dan mengecoh mereka. Mr. McCoy akan mengambil tindakan pencegahan sebelum mereka mengambil alih hidupnya. Di salah satu tempat latihan Neo sendiri ada beberapa staf yang mendatangi Darkseid bersama murid-muridnya. Para staf itu meminta Darkseid untuk membiarkan mereka dalam membantu para pahlawan Neo di medan pertempuran. Tapi sayangnya Darkseid menolak permintaan tersebut. Menurutnya murid-muridnya ini masih belum mampu untuk menghadapi bencana besar di luar seperti itu. Perdebatan pun terjadi di antara mereka semua. Bahkan para murid-murid tersebut juga pada protes. Mereka merasa telah mampu dengan menghadapi bencana besar secara langsung. Darkseid sendiri mengaku jika dia adalah penanggung jawab utama di tempat latihan ini dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Suasana semakin memanas. Para murid-murid itu semakin protes dengan sikap yang pahlawan tersebut tunjukkan. Mereka juga mengaku muak dengan sikap protektif yang Darkseid berikan. Darkseid sendiri mengakui jika perkembangan yang mereka tunjukkan begitu signifikan. Tapi seiring dengan kekuatan yang meningkat, hati mereka juga tumbuh dengan liar dan tidak stabil. Sekarang, dia seperti tidak melihat keadilan dari para calon pahlawan yang dia latih ini. Dan mereka seperti orang yang berbeda dari hari ke hari. Sontak saja, para pasukan yang dia latih itu malah berbondong-bondong pergi dan meninggalkan lokasi latihan itu begitu saja. Darkseid sendiri yang ditinggal itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, Mr. McCoy datang menghampirinya. Sambil terengah-engah karena berlarian di dalam lorong, staf itu memberitahu jika asosiasi pahlawan sedang mengalami serangan dari para robot dan para pahlawan Neo telah meninggalkan mereka begitu saja. McCoy bertanya, apakah Darkseid mau membantu mereka? Apalagi dulunya dia adalah mantan pahlawan kelas S. Sambil mulai menggigil ketakutan, leader Neo Hero itu berkata jika tubuhnya benar-benar membeku dan tidak bisa dia gerakan. Itulah sebabnya dia memilih berhenti menjadi pahlawan. Darkseid meminta staf tersebut untuk mengerti akan kondisinya ini. Melihat pahlawan itu tidak bisa membantu, Mr. McCoy pun menuju ke tempat sel tahanan Metal Bat. Sambil menggedor-gedor pintu, dia memberitahu jika semua orang sedang diserang oleh pasukan robot dan dia membutuhkan bantuan dari pahlawan tersebut. Lalu sambil melancarkan pukulan kerasnya, Metal Bat pun mencoba untuk menghancurkan pintu yang mengurungnya itu. Das. Efek kerusakan dari pintu itu lumayan parah, meskipun belum terbuka. Sialnya pintu tersebut dapat memperbaiki diri. Metal Bat pun meminta Mr. McCoy agar membawakan tongkat bisbolnya yang selama ini dia simpan. Menurutnya tongkatnya itu masih berada di dalam loker. Sontak saja Mr. McCoy pun segera berlari untuk mengambilkan tongkat tersebut. Namun sialnya ketika berlari di dalam lorong, dia malah dicegat oleh A. Leader Neo Hero itu menyadari jika staf tersebut sedang mencoba untuk membebaskan Metal Bat. A pun juga tahu jika Mr. McCoy adalah mata-mata. Menurutnya, dia tidak bisa mengabaikan tindakan pengkhianat yang staf itu perbuat. Dengan susah payah, Mr. McCoy mencoba untuk mencari alasan lain. Naasnya lagi dari belakang muncul Ryumon yang berjalan menghampiri mereka. Mengajak mereka untuk lebih baik meminta penilaian kepada Master Fuzzy saja. Ryumon pun juga sependapat. Dan akhirnya Mr. McCoy dibawa menuju ke hadapan pemimpin tersebut. Dalam hatinya sendiri, Mr. McCoy merasa jika ini adalah momen paling buruk. Dia telah ditangkap oleh dua orang pemimpin Neo Hero yang paling berbahaya. Sambil berkeringat dan terus berjalan, Mr. McCoy bertanya dalam hati,
Apakah ini adalah karma yang dia terima karena dulu telah berkhianat dari asosiasi pahlawan demi menaikkan karirnya di dalam New Hero? Akibatnya sekarang membuat banyak korban berjatuhan. Menurutnya setelah New Hero tidak membutuhkannya setelah ini, mereka mungkin akan memperlakukannya seperti para orang yang sudah-sudah. Tidak disangka, ketika Mr. McCoy berencana untuk kembali ke sisi asosiasi pahlawan, aksinya tersebut malah dipergoki oleh dua leader New Heroes. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Lalu bagaimana dengan Saitama? Apakah dia masih bertarung melawan robot-robot penghancur itu juga? Sayangnya, scene cerita Manga One chapter 149 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Manga One chapter 149 yang intinya memperlihatkan aksi dari Mr. McCoy dalam mencoba menyelamatkan Metal Bat dari dalam sel tahanan. Sialnya, belum sampai usaha itu berhasil, dia malah dipergoki oleh A dan Ryumon. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review Manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf, dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.